Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Kali ini kita bakal masuk ke Rumpi Desain ya. Masih ingat nggak? Karena playlist ini terakhir kayaknya 2019 kayaknya ya. Tapi sejak pandemi menyerang, kita nggak bisa lagi tuh cuy ngundang satu narasumber untuk ngerumpi desain. Tapi sekarang ya, khusus lah kita di studio kita ini mengundang satu orang. Kalau di Medan udah cukup punya nama lah ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Kholil. Hey, halo. Bang, gimana kabar Bang? Sehat Bang Rio. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Ini Bang Kholil ini kenalan dulu Bang. Ini kegiatannya apa? Terus kalau nggak salah kan kemarin ada studio juga kan, nama studionya apa? Oke, jadi namaku Kholil Hariro. Kegiatanku sekarang ya masih sama lah freelancing, tapi di studio sendiri gitu. Oh, nge-freelance tapi di studio sendiri? Tapi di studio sendiri. Oh, mantap ya, mantap. Nah, berarti nggak mau disebut apa ya, founder tim gitu ya? Nggak mau, iya, freelance mantap. aja. Oke, lanjut. Soalnya kan studio itu kita bangunnya sama-sama, barengan. Oke. Jadi kalau kita bilang kalau kita sendiri yang ngebangun kayaknya terlalu egois gitu kan. Jadi bareng-barengan ya udahlah freelance aja di studio sendiri. Gitu. Siap. Nah, studio kita tuh namanya Nipi Studio. Nipi Studio. Itu boleh ceritain nggak artinya Nipi itu apa? Boleh. Ya, Nipi ya. Jadi Nipi itu kalau nggak salah nih ya, sorry ya. Kalau nggak salah bahasa Batak itu Nipi itu mimpi. Betul. Itu dia artinya. Betul. Ya. 100 Rio. Sia-sia orang Batak ya. Oke. Ya. Jadi kebetulan kan sebenarnya gue orang Mandailing nih. Mandailing, oke. Jadi aku waktu itu bikin studio sama teman-teman kan waktu di Medan pertama kali. Terus nanya namanya tuh ke orang tua gitu. Oh ya, kayaknya aku pengen bikin studio lah di sini di Medan. Namanya apa ya kira-kira? Terus kerjaanmu kayak mana? Kerjaanku banyak ngayal sih, gue bilang. Ya udah Nipi aja namanya. Ya udah Nipi deh kira namanya. Jadi di studio dari situ. Menghayal gitu. mimpi itu nggak jauh beda ya. Tapi mimpi itu kayaknya punya tujuan, coy. Jadi jangan lupa bermimpi. Wes. Betul. Jadi Nipi Studio ini fokusnya di mana nih, Bang? Desain kah atau apa? Ada yang lain? Kita sekarang lebih ke motion graphic, animasi 2D sama desain-desain yang sifatnya digital marketing sih. Digital marketing. Kayak publikasi, poster Instagram gitu ya. Betul. Oke. Gitu sih. Oke. Tapi nanti kita akan bicara banyak ya tentang kliennya, gimana Bang Kholil nih bisa dapetin klien dari luar negeri ya, kebanyakan ya. Dari Indonesia ada? Ada. Oh, ada tapi juga. sedikit Cuy. Ya beda sama Yellow itu 90% Indonesia, 10% luar. Tapi kalau ini orang ini beda ya. Ini Bang, kita mau flashback dulu ke belakang. Oke. Jadi kebanyakan kawan-kawanku desainer itu dia kuliahnya beda dari kerjaannya sekarang sebagai desain. Itu ada yang orang ekonomi, aku sendiri pemrograman. Nah, kalau Bang Kholil ini aku dengar itu DKV ya? Ya, betul. Itu DKV mana tuh? Saya di Bandung sih, di Telkom awalnya. Telkom. Telkom Bandung. Itu tahun berapa? 2008, Bang. 2008. Ya. Oke, 2008. Ini DKV ada ini jurusan kan? Jurusan ya? Jurusan. Berapa tahun? 4 tahun ya sama? 4 tahun harusnya. Jadi jangan bilang 10 tahun. Nggak nyampe, setengahnya Bang. Oh, setengah. Itu yang apa yang membedakan orang tamatnya bisa cepat, bisa lama gitu? Apa praktek kayak kedokteran itu kan harus ada koas jadi lama gitu? Sebenarnya kayaknya gini sih Bang, kalau di mata kuliah yang lain tuh ya, kayak matematika bahkan kedokteran sendiri, kalau lagi praktek kan kita bisa nyontek tuh, maksudnya kita bisa nyontoh orang lakuinnya gimana gitu kan. Nah kalau di DKV tuh biasanya banyak praktek betul-betul skill pribadi, nggak bisa nyontek gitu. Jadi kalau misalnya teman, contoh nih kalau pas kita lagi ngegambar gitu kan, kita lagi ngegambar di arsitektur misalnya, kita langsung ke pinggir jalan terus ngeliat gedung bagus kita gambar gitu. Temen narik garisnya begini, kita nyoba kok beda ya hasilnya. Makanya kita nggak bisa nyontek gitu. Itu betul-betul harus. Padahal sama-sama garis lurus ya, tapi beda ya tiap orang. Tapi beda hasilnya gitu. Ya. Terus nanti coba gambar tanaman gitu kan. Oh ini halus nih arsirannya gitu. Terus kita nyoba kok kasar ya, kok beda ya gitu. Yang bedain apa ya? Jadi betul-betul harus ngasah diri sendiri. Iya, makanya betul. Lulusnya tuh biasanya jarang yang seangkatan barengan gitu. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Lama. Nah pertanyaannya, kenapa Bang Kholil ngambil jurusan DKV? Apa dari kecil memang suka gambar atau suka bagian tapi seni beda ya? Seni sama DKV jurusan beda-beda ya? Ada. Iya, dia beda sih, ada sedikit beda tapi ada ke arah situnya juga. Oh, ada DKV juga memang ada seninya. Tapi nggak betul-betul seni gitu. Oke. Nah, kenapa ngambil DKV? Kenapa nggak jurusan lain? Dari dulu sih sebenarnya kan kebetulan adik juga
informatika ya, dia ngambil informatika. Jadi dari dulu kita tuh kompak gitu. Jadi nanya, kok mau apa? Jadi waktu udah besar kok mau ngambil kuliah apa? Kayak informatika lah, ambil jaringan. Yaudah aku kayaknya yang berbau desain grafis lah. Karena dari dulu kan taunya desain grafis. Terus nyari kuliahnya ternyata ada mata kuliah di kafe, kayaknya seru nih gitu. Ya udah. Berarti dari dulu memang suka desain. Dari dulu tuh pengen memang suka gambar, warna gitu-gitu. Gambar terus ngestilasi sesuatu gitu. Jadi kayak gambar daun tapi sederhana. Yang kayak logo-logo gitu deh. Masuk deh ya. Dari zaman SMA. Oke. Nah, jadi memang kalau misalnya di DKV itu kebanyakan gambar ya. Ini aku juga nggak kuliah DKV kan, jadi nggak tahu. Di DKV itu masuknya harus jago gambar, terus nanti tamatnya memang harus jago gambar gitu kan? Atau desain secara digital tuh ada juga? Ada sih Bang, jadi sebenarnya kalau kita mau masuk di kafe, keahlian menggambar itu sangat membantu ya. Tapi sebenarnya nggak 100% harus bisa menggambar. Oh sih. Nah, kalau kita mau masuk, kita menggambar, tapi terus dosen kan ngelihat tuh yang nguji tuh, terus dia ngeliat, oh yaudah kayaknya kamu punya bakat nih, atau walaupun mungkin belum mateng, udah masuk aja. Memang sebenarnya menggambar itu penting di DKV, karena mau gimana pun menggambar kan ngasah taste kita ya. Betul. Apalagi kayak mau buat logo kan, kita harus tahu proporsi yang gitu-gitu kan, betul. bentuk naturnya seperti apa, membantu sih gitu. Cuman nggak semuanya harus gambar. Berarti nggak mutlak teman-teman. Ya. Tapi ya kalau kalian ada skill menggambar itu akan sangat membantu gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau ini kemarin aku buat sesi Q&A di story. Kalau advertising dengan DKV itu beda? Atau ada di DKV itu ada belajar advertising juga? Ya, di DKV ada belajar advertising. Oke. Tapi di DKV nggak semuanya berhubungan dengan advertising. Karena contoh kayak logo kan sifatnya nggak advertising, tapi dia lebih ke branding kan. Betul. Advertising kegiatannya. Maksudnya salah satu kegiatan untuk membranding. Tapi kan nggak cuma advertising. Bagian dari branding. Bagian dari branding. Tapi nggak harus gitu semua gitu sih. Betul. Nah, kalau misalnya nih yang nonton tuh ada banyak anak SMA atau SMK mau masuk di kafe. Di Indonesia menurut Bang Kholil itu universitas DKV yang direkomendasiin tuh ya yang mana-mana aja? Banyak Bang. Banyak ya? Banyak Bang. Salah tiganya. Coba. Yang pertama kalau aku pasti ITB sih. ITB? Ya, karena itu mau gimana pun tetap kiblatnya DKV Indonesia. Oh gitu, ya. Oke, baru tahu aku nih. Betul, karena yang kedua mungkin Malang. Di Malang ada universitas, lupa sih universitas apa, dia swasta atau negeri, kayaknya Brawijaya deh. Mungkin di Brawijaya ada DKV-nya atau apa. Satu lagi Jakarta, tetap Jakarta sih. Jakarta. Universitasnya apa tuh? Universitasnya BINUS, bukan? Aku juga lupa sih. BINUS ada desain grafisnya di kafenya. Kalau IKJ sih lebih ke perfilman sih yang terkenal. Tapi anak seni grafisnya juga bagus. Dia bukan desain grafis tapi seni grafis. Itu juga bagus-bagus. Jadi dulu gini Bang, setiap mahasiswa di kafe itu di Pulau Jawa, kan kita punya KMDGI, Kriya Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Jadi ngumpul tuh perwakilan-perwakilan kampus-kampus. Nanti dari Padang. Nah, di Sumatera, satu-satunya kampus yang saya tahu sih, yang punya desain grafis itu cuma Padang. Jadi waktu di Bandung, waktu itu di Malang sih, di KMDG itu. Jadi kita datang ke Malang, dari Padang datang. Sorry, ini acara di luar kampus? Acara di luar kampus. Ya, tapi yang ngadain sih kampusnya. Karena tempatnya di situ kan. Jadi ngumpul tuh, nge-showreel karya-karya masing-masing. Nah, yang aku lihat sih yang selalu juara tuh ya pasti ITB sih. Institut Teknologi Bandung tuh memang. Makanya itu tadi Bang Kholil bilang itu kiblatnya ya gitu. Ya, setahu gue seperti itu. Itu tadi menarik tuh. Yang dibuat di situ apa? Karyanya apa? Bebas. Mau apapun. Gambar, mau apa, animasi mural, bisa. Mau animasi, mau mapping, mau bikin instalasi yang gede, yang penting bisa dibawa sih. Betul. Instalasi, ada yang bikin ilusi optik, tapi dia bentuk desain gitu. Jadi kalau kita lihat, dia kayak hidup, padahal nggak, dia mati sebenarnya. Dia still, tapi kayak hidup. Iya, benar-benar. Benar sih, karya-karyanya aneh. Kalau di Medan ada nggak ya sekarang? Kayaknya, tapi aku pernah dengar desain grafis sih, itu beda ya? Kayaknya desain grafis agak beda sih Bang. Agak beda ya? Dia lebih spesifik. Oh iya betul. Lebih ke grafis. Kalau di kafe desain komunikasi visual, mungkin itu tadi masuk advertising, masuk semua ya, branding ya. Animasi masuk segala macam. Siap. Jadi KMDGI itu berapa tahun itu Bang kira-kira? Sekarang masih aktif? Kayaknya nggak deh Bang, karena sebelum pandemi kan. Oh iya. Nggak bisa ngumpul-ngumpul, apalagi pergi jauh-jauh gitu rame-rame. Kayaknya sih terakhir di 2010, 2012 lama juga ya? kayaknya. Lama juga cuy. Semenjak itu, karena mungkin kampus beda kebijakan atau apa segala macam gitu. Nah ini kan Abang sebenarnya orang Medan kan? Asli Medan. Asli Medan Bang. Asli Medan. Asli Medan. Tadi kampungnya di mana?
kampung ayah di Tapanuli Selatan. Yang nanya orang tua tadi di mana tuh? Di Oh, di Tapanuli Medan? Selatan. Di Medan. Nanya Oh, di Medan. Nah, Oh, oke. ayah sendiri kan. Berarti memang asli produk Medan, cuy. Produk Medan. Oke. Tapi lama berapa tahun di Bandung? 10 5 tahun. 10 tahun, cuy? Hampir 11 sih. Waduh, udah bisa diajak kemana-mana nih Bandung. Oke, apa yang beda di Bandung tuh, Bang? Bandung tuh kan Bandung, Jogja kan terkenal culture kreatifnya gitu ya. Betul. Apa yang beda di sana? Kalau kita buat di Medan bisa nggak? Gimana ya? Kalau di sana sih yang aku lihat bedanya, Bang. Bandung itu kan kota kecil, Jogja juga kota kecil. Iya, betul. Nggak segede Medan. Jadi dan kebetulan di sana banyak kampus. Iya. Jadi ada kalau di Bandung kan ada Parahyangan, itu arsiteknya terbaik se Asia Tenggara loh. Pernah dapat julukan seperti itu. ITB, Telkom, Pasundan, ITHB yang internasional, Unicom, di situ. Jadi kalau misalnya ada informasi, cepet muternya. Iya. Dan mahasiswa-mahasiswa di sana tuh kompetitif, Bang. Misalnya anak Unicom tuh ada grafik desain, ITHB juga ada tuh. Unicom juga terkenal. Jadi kalau mereka bikin karya nih, terus dilihat sama anak-anak lain nih, kompetisi. Terus betul-betul aku bisa kok bikin lebih bagus, coba bikin lebih bagus. Jadi betul-betul kompetisinya, wah kental lah di sana, Bang. Enggak kayak Medan ya. Oh, itu hebat. Udah. Ya udah dia. Aduh, jadi buka kartu ya. Waduh, janganlah jelek-jelek. Tapi enggak lah, tapi itu bisa sih, seharusnya anak Medan juga bisa kayak gitu ya. Harusnya bisa sih, Bang. Tapi kompetitif itu memang bagus sih, Bang. Bagus. Jadi betul-betul orang bagus. berlomba jadi siapa yang terbaik gitu ya. Oke. Kemarin tuh aku ada dengar Abang dilibatkan proyek Ridwan Kamil yang kemarin tuh kita jumpa apa? Itu proyek ini sih, Bang, apa namanya? Sosialisasi untuk biopori. Biopori itu apa tuh? Biopori itu jadi dulu kan Bandung pernah bermasalah dengan banjir dan sampah. Oke. Nah, jadi Ridwan Kamil punya komunitas, dia bikin komunitas kecil namanya Adu Ide. Adu Ide. Nah, Adu Ide. Jadi itu siapa aja boleh gabung? Siapapun boleh datang, mau anak ekonomi, mau anak pendidikan, bebas. Yang penting datang terus debat di situ. Oh, seru ya. Jadi ngumpul aja gitu, Bang. Ridwan Kamil ngelempar masalah nih. Kita macet, solusinya apa? Karena solusi biasanya datang dari celotehan kecil kan. Betul. Kalau macet, yaudah sempitin aja jalannya. Justru kalau jalan makin lebar, makin macet. Yang masuk makin banyak. Yang masuk makin banyak. Sempitin aja. Jadi disempitin. Akhirnya dibikin kan jalur sepeda tuh di aspal. Jadi dicat warna biru gitu. Jadi jalan makin sempit, orang jadi malas naik mobil. Udah naik motor aja deh, atau naik sepeda aja deh. Apalagi Bandung dingin kan. Pecah tuh masalahnya. Selesai, dibangun lagi sama pemerintahnya. Yaudah kita bikin aja aspal. Dicat gitu jalur sepeda di aspal. Jadi mobil, motor, sepeda. Jadi orang komunitas ini terlibat di mananya? Di idenya. Oh, di idenya. Nanti setelah di idenya, oke, diterima nih idenya gitu. Yaudah kita bikin sosialisasi. Siapa anak graphic design yang bikin, siapa konten kreatornya, siapa copywriternya, gitu, Bang. Sedap, cuy. Bener, makanya dari komunitas itu tumbuh orang-orang baru yang bisa jadi problem solver. Oke, mantap idenya ya. Waktu Biopori itu kalau nggak salah sih anak perantauan juga yang ngasih ide. Yaudah kita bolongin aja kayak di Belanda. Belanda kan 3 meter tuh permukaannya di bawah laut. Jadi air laut tuh 3 meter sebenarnya. Nah mereka kan bikin dam. Air kemana larinya? Karena mereka di bawah laut kan. Akhirnya mereka bikin biopori. Jadi dilubangin tuh diameter 30 cm. Nyerap ke tanah. Semua air nyerap ke tanah. Sampah organik dimasukin. Setahun nggak habis-habis, Bang. Nggak ketumpuk si sampahnya tuh. Bisa dimasukin terus. Jadi sampah gitu ya? Kan organik ya, organik ya. Di bawah kan tanah lebih cepet tuh, betul, lebih panas. Jadi lebih cepat terurai dia. Selesai masalah sampah, selesai banjir selesai. Jadi dibuatin tuh sama Ridwan Kamil. Dibuat. Bahkan di rumah diwajibkan tuh. Setiap rumah harus ada biopori. Itu diletakin di mana tuh maksudnya? Bebas mau di mana juga, di teras bikin. Kecil aja, Bang, 30 cm paling, nggak nyampe 30 cm malah. Paling cuma setelapak tangan masuk gitu, kecil. Jadi nggak terlalu ngefek. Mantap ya. Tapi solusinya selesai. Mantap ya. bener bagus tuh. Iya. Kadang perlu dipadukan gitu ya. Jadi ya ide-ide masyarakat ini kadang gila-gila tapi kreatif kan. Dengan orang-orang pemerintahan kadang mungkin udah usianya udah beda jauh kan. Jadi nggak terpikirkan seperti itu. Tapi itu bagus tuh. Bagus. Pak Bobby kalau nonton, kita bisa dilibatin. Mudah-mudahan. Oke, menarik Bang. Tapi itu ada ada apresiasinya nggak? Bagi orang misalnya ide yang kepake nanti dikasih ini sama pemerintah. Dulu akhirnya kita kan gabung loh. Jadi orang desain Unicom gabung, orang di cafe ITHB gabung, terus kami juga gabung gitu kan. Jadi kita bikin ini deh sosialisasinya. Terus kita bikin mural di tong sampah. Karena di Bandung itu kan nggak punya tempat pembuangan akhir sampah. Mereka punyanya TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi kemana tuh kalau sementara? Jadi akhirnya tempat pembuangan sampah sementaranya tuh dihabisin sampahnya, terus mereka mural, ngesosialisasiin untuk biopori lewat mural. Jadi semuanya bisa kepake skillnya. Iya betul. Wah, memang benar sih.
Kalau di Bandung, Jogja kayak bersih gitu ya, kayak adem, rapi gitu. Kan lah Medan bisa gitu ya. Nanti pelan-pelan lah. Iya, pelan-pelan sih, Pak. Mudah-mudahan sih. Nah, sekarang kita masuk ke true or false. Oke, Jadi betul atau salah. Jadi aku ada mengumpulkan beberapa pertanyaan, mungkin sekitar seputar DKV lah, atau desain gitu. Nanti abang jawab. Jawabnya betul atau salah. True Terus or kalau false. misalnya ada penjelasan atau ada mau tambahan, ya boleh silakan. Oke, siap? Mudah-mudahan. Biasanya di kafe nggak ada true or false, Bang. Biasanya kind of dia. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah ya. Karena abstrak kan dia. Ya, betul-betul. Sabi lah ya. Oke. Sabi. Yang pertama tuh. Oke. Anak DKV kalau kuliah itu ya apa selalu pakai tote bag? Kayaknya ini ya, stereotype banget ya. Ya karena kayaknya di mana-mana kayak gitu. Apa, betul atau gimana? Nggak semuanya sih. Oh, nggak semuanya. Berarti false deh ya. False ya? False berarti, tapi nggak semuanya. Tapi betul kan? Karena di kafe itu kayak anak SD sebenarnya, bawa buku banyak, bawa alat gambar, bawa kamera, jadi tasnya gede-gede. Oh iya. Iya, bahkan bawa peralatan lukis, bawa peralatan gambar, sketchbook A3, mana muat di tote bag kan gitu. Iya, betul. Jadi aneh-aneh. Oke, jadi ada alasannya. Oke, bisa kita terima false ya. Terima aja deh. Terima aja. Oke, pertanyaan kedua. Tugas kuliah unlimited alias nggak habis-habis kalau kuliah di jurusan DKV. Betul. Kita punya tagline waktu itu. Apa itu? Manual sampai modar kalau orang Sunda sih bilangnya. Manual sampai modar. Ya betul. Karena aneh-aneh Bang tugasnya. Jadi kita pernah punya tugas tuh 2 minggu nggak selesai. Kita bikin gradasi warna. Gradasi warna. Kan gampang gradasi warna. Kalau dari komputer kan gampang. Jadi nih? Dari manual. Kita beli cat nih. Dari waktu itu kan misalnya kita beli Sakura gitu mahal lah. Itu tabuhan 6 ribuan gitu. Jadi kita disuruh bikin kotak nih. Di sudut sebelah kiri atas warna hitam. Sudut kanan atas warna merah. Sudut kiri bawah tuh warna putih. Sebelah kiri kanan bawah warna kuning. 4 warna ya? 4 warna, hitam ke putih, gampang dong. Iya, tinggal ambil aja satu tetes, lukis. Itu tuh lukis loh, manual. Merah ke kuning, gampang dong. Merah ke hitam, gampang dong. Putih ke kuning, gampang dong. Pertanyaannya tengah-tengahnya gimana ini? Jadi ini gradasi. Tengahnya tuh digradasi juga, Bang. Jadi dari gradasi hitam ke putih ini, ke gradasi merah ke kuning ini. 2 minggu loh, tidurnya tuh nggak teratur, Bang. Makanya di kafe itu biasanya gitu. Aku tadi pikirnya tadi 2 warna, oke lah. Ini 4 ya? 4. Itu makanya kepala udah gimana? True berarti, Bang. Jadi kalau kalian nggak punya keberanian yang cukup, gak usah masuk DKV ya. Macam-macam. Ya. Tapi kalau nekat boleh, silakan coba. Semangat lah. Yang ketiga, mungkin udah dijawab juga, tapi boleh juga lah aku tanya. Anak DKV harus jago gambar nggak? Harus jago gambar. Tadi udah dijawab sih ya. Iya. Sebenarnya kalau jago gambar lebih bagus. Tapi kalau di ITB, Bang, itu wajib jago gambar. Iya. Karena tergantung kampus kalian juga, cuy. Betul, karena ya kita tahu sendiri ITB kan harus menjaga standarisasinya. Betul, makanya kenapa anak ITB luar biasa. Berarti jawabannya false ya. Tapi tergantung inilah kampus kalian. Ya. Pertanyaan keempat. Pensil, sketchbook, cat air, drawing pen wajib ada dalam tas anak DKV. Betul. Betul ya? Itu sangat betul sekali. Sangat betul. Waduh. Sangat betul sekali. Itu dibawa setiap hari pas kampus. Bisa seminggu bisa 4 kali 5 kali itu. Jadi cuma 2 hari doang, Sabtu Minggu nggak kuliah. Hampir tiap hari lah ya kita bilang. Hampir tiap hari dibawa. Jadi kalau ada yang misalnya nih, kalau ada yang malas organisir pakai tempat cat, tempat pensil gitu kan. Itu tasnya mungkin jorok ya? Iya, pasti warnanya bocor-bocor gitu, Bang. Kena cat, kena spidol segala macam, wah kena belang-belang. Kalau pakai tote bag ya. Kalau iya betul pakai tote bag. Betul. Jadi ini betul sekali ya, teman-teman. Betul sekali, Bang. Ya. Oke, pertanyaan kelima. Kalau kuliah jurusan DKV, bakal sering begadang apa enggak? Siap nggak nih dijawab? Harus siap dijawab. Harus siap. Harus sering begadang. Kalau kuliah jurusan DKV, bakal sering begadang. True or false? True. Ya. Itu karena tadi tugas-tugas tadi? Ya, itu kelam sebenarnya, Bang. Bukan karena ngopi-ngopi ya? Bukan, justru nggak sempat ngopi, Bang. Nggak sempat ngopi justru nggak sempat ngopi, kerja terus, kuliah terus. Ya. Diterima, Bang. Pertanyaan keenam, anak DKV pasti bisa desain. True or false? Harusnya true dong. Harusnya true. Iya, namanya juga anak DKV masa nggak bisa desain terus ini ngapain? Untuk apa kalian kuliah DKV? Bagus kuliah matematika gitu ya, atau biologi gitu. Biologi kan, beda-beda hewan kan. Iya, betul. Harusnya, betul, harus dong. Oke, pertanyaan ketujuh, lulusan DKV cuma bisa kerja sebagai desain grafis. Nah itu dia bedanya DKV sama desain grafis. Kalau DKV kan lebih luas. Ya? Desain grafis kan spesifik tuh, Bang. Desain grafis ya udah spesifik. Kalau DKV kan nggak sebenarnya. Bisa sih. Ya, Tapi ya nggak seluruhnya benar.
Oke, selanjutnya biaya kuliah jurusan DKV sangat mahal. 2009 DKV itu termahal nomor 2 setelah dokter gigi. Setelah dokter gigi. Ya, silahkan Bayangin, cek cuy. datanya di 2009. Karena DKV itu kan kuliah yang selalu praktek, Bang. Oke. Nggak ada teorinya dia. Kecuali misalnya teorinya kayak metodologi desain nih, ada Ya, teori kan. Tapi kok gambar, praktek semua. Fotografi, praktek Ya, semua. ya. Kecuali kita Ya teorinya agak dikit lah ya, dikit dia lah ya. teorinya sedikit banget, bahkan sedikit betul-betul banget. Paling kayak teori warna kan. Teori warna. Lapar merah nih, disinfektan warna biru, makmur warna hijau, misalnya gitu kan. Tapi Iya, iya. yang lain-lain praktek semua, Bang. Betul, Nggak ada betul, yang betul. teori lagi. Betul. Berarti jawabannya betul, Betul. teman-teman. Mahal ya. Mahal. Jadi siap-siapin aja Ya. ya uang orang tua kalian atau kalian juga nge-freelance nabung-nabung ya. Ya. Oke, 9. Nggak ada hitung-hitungan atau matematika kalau kuliah jurusan DKV. True or false? Oke. Ada atau enggak ya? Oke. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan ya. Nah, Kayaknya dikit banget sih, Bang. dikit ya. Hampir nggak ada kali. Tapi perasaan kita yang ngitung-ngitung kayaknya. Iya. Gradasi tadi gitu ya. Kayaknya apa nih? Ini sama duit sih, Bang. Oh, sama duit betul ya. Betul ya. Hitung-hitungannya tergantung apa nih. Kalau duit ya berarti betul. Hitung-hitungan, Bang. Nah, pertanyaan terakhir. Ya. Kuliah jurusan DKV kerjaannya tiap hari menggambar. Waktu kuliah ya. Ya, kuliah. Waktu kuliah Tiap hari hampir menggambar. tiap hari. Hampir tiap hari. Menggambar, iya. Oke. Karena banyak banget, Bang, yang harus digambar. Nah, kita ada pelajaran garis, Oke. nirmana. Dari mana ya? Nah, ya kan? Nir itu tidak, mana tuh makna kan. Jadi tidak bermakna ya. Tidak bermakna. Pecah Ya. tuh Yang kepala penting tuh, pas garis-garis mikir lah tuh, ya. Aduh. Terus memang gambar juga tuh. Udah gitu ada gambar bidang, gambar Bidang, natural, gambar arsir. Wah, Banyak banget. gila, Bang. cuy. Jadi udah jadi makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari, Bang. Oke. Oke. Kayaknya itu aja kayaknya yang pengen kami tahu tentang anak Siap. DKV itu seperti Oke, apa sih, Bang. Bang. Oke. Jadi terima kasih banyak udah Sama-sama. datang ke studio aku. Ini jujur nambah pengetahuan banget sih, Bang. Karena aku bukan anak DKV kan. Iya. Tapi mudah-mudahan semakin bermanfaat buat penonton nanti karena Amin. mungkin ada yang mau kuliah DKV seperti Ya. apa udah tahu gambarannya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, bantu sebarin ya. Oh ya, ini kita kalau misalnya mau lihat, mau follow Bang Khalil atau mau lihat TV Studio itu di mana? Di Instagram Instagramnya boleh, di Instagram ada. Kalau di Instagram pribadi @hariro.s. Oke, nanti ditulis di sini. Hariro.s ya, nanti ditulis nih di sini. Nah. Terus kalau yang Nipi Studio aja, @Nipi Studio aja. @nipi Studio. Ya, Oke, Nipi nanti di Studio. sini juga ada. Oke. Oke. Ini boleh ngirim DM nggak nih, Bang? Ya, Boleh. boleh dong. Boleh Asal ya? jangan minta uang. Minta uang ya atau nanya. Kalau minta "Bang, saran udah boleh." makan?" gitu. Jangan gitu. Oke, Ya. mungkin ada ini yang mau disampaikan Bang untuk penutup kira-kira untuk orang yang mau masuk ke DKV DKV. nanti seperti apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya sih sebenarnya kalau untuk ke DKV jangan takut yang pertama. Oke. Sesuai dengan baju yang dipakai Masuk Bang ya, Rio, jangan jangan pernah takut. takut berkarya. Oh, Anak DKV oke. itu sebenarnya memang dituntut untuk berkarya. Oke. Betul-betul ya, berkarya siap, karena kita pun muncul karena karya, bukan karena teori ya kan. siap. Cakep. Kita kan ketemu di sini juga karena karya dong. Oh yes, betul. Cakep. Oke. Itu aja sih. Oh, itu aja, jangan takut berkarya. Ya, betul. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa share video ini ke kawan-kawan kalian, ke sosial media kalian, ke grup-grup lisan kalian Betul. supaya semakin banyak kita yang nonton. Ya. Nanti kalau kalian ada yang kurang jelas, Ya. sampaikan pertanyaan kalian, saran kalian di kolom komentar di bawah Oke. video. Oke, itu aja Bang. Thank Siap. you. Sama-sama. Terakhir, sebagus-bagusnya di sana ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya di sana tetap ada aja orang yang suka. Jadi Betul. mau misalnya kalian bagus atau jelek ya, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba dan Khalil Hariro. sampai jumpa Sampai di jumpa. video berikutnya. See you. Bye. Oke, thank you Bang.